hari ini kan ada jadwal praktikum pengganti, praktikum analisis organoleptik kan ya. Iya, jam 1. Masih lama, sekarang kan masih jam 7:15. Oh iya, aku belum sarapan. Atau aku minum susu dulu aja ya? Pulang dulu deh. Loh, ada apa ini? Ya, salah lihat jadwal berarti tadi aku. Jadwalnya jam 7. Ya, aku harus siap-siap dong. Akhirnya selesai juga praktikum kali ini. Wah, laporannya udah, praktikumnya udah selesai juga. Sekarang saatnya bisa santai. Oh iya, aku lupa belum minum susu yang tadi. Minum dulu deh. Kok rasanya udah beda? Dari baunya juga udah berubah. Jangan-jangan ini udah basi. Padahal tempatnya tadi bersih, nggak ada kotoran di sini. Oh, udah basi ya? Coba deh aku cari tahu di YouTube. Mengapa susu yang sudah dibuka cepat basi? Oke. UHT atau ultra high temperature adalah proses pemanasan susu mentah atau segar yang dilakukan setelah diperah langsung dari sapi. Pada UHT, susu dipanaskan dengan suhu yang relatif lebih tinggi, yakni 135 sampai 160 derajat Celcius, namun dalam waktu yang sangat singkat, yakni 2 sampai 3 detik. Proses pemanasan pada susu UHT bertujuan mematikan bakteri jahat yang terdapat pada susu segar. Susu UHT dianggap mengalami pengurangan nilai nutrisi dari susu segar karena telah mengalami proses pemanasan. Faktanya, susu UHT relatif tidak mengurangi nilai dan kandungan nutrisi yang terdapat pada susu segar. Selain itu, waktu pemanasan yang sangat singkat bertujuan mencegah kerusakan nilai gizi susu dan mendapatkan warna maupun aroma yang tidak berbeda jauh dengan susu pada keadaan semula. Susu UHT juga memiliki ketahanan yang lebih lama dibanding susu pasteurisasi. Setidaknya, susu UHT bisa bertahan untuk konsumsi antara 6 sampai 12 minggu, bahkan tanpa disimpan di lemari es. Susu UHT tetap mempunyai daya tahan yang lama. Meski begitu, disarankan segera dikonsumsi setelah kemasan susu UHT dibuka, sesuai ketentuan penyajian yang berlaku. Dengan menggunakan suhu lebih tinggi dalam mengolahnya, susu UHT menjadi lebih steril dibanding susu pasteurisasi. Pada susu UHT, hampir semua bakteri pada susu segar bisa dimusnahkan. Ada 3 penyebab susu cair basi sebelum waktu kedaluarsa. Pertama, menyimpan susu di pintu kulkas. Susu cair kemasan yang disimpan di pintu kulkas berisiko basi sebelum waktunya karena suhu di pintu kulkas sering naik dan turun diakibatkan sering dibuka tutup. Suhu yang tidak stabil itu bisa membuat bakteri pada susu berkembang lebih cepat, terutama jika susu sudah pernah dibuka. Akhirnya, susu pun bisa basi sebelum waktu kedaluarsa. Karena itulah susu cair kemasan sebaiknya disimpan di bagian dalam kulkas yang suhunya jauh lebih stabil dan juga dingin. Kedua, membiarkan tutup susu terbuka atau terdapat lubang. Susu cair kemasan yang sudah dibuka harus segera dihabiskan. Jika tidak, bakteri di dalam susu akan berkembang dengan cepat. Selain itu, susu yang sudah dibuka sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah salah mengira arti dari best before atau expired date. Di dalam kemasan susu, pasti kita akan melihat tulisan best before atau expired date. Nah, tanda itu hanya berlaku pada saat kemasan susu tersebut belum dibuka. Jika kemasan sudah dibuka, tanda best before tidak berlaku lagi, dan susu akan basi lebih cepat daripada tanggal yang tercetak dalam kemasan. Dalam kasus ini, susu UHT dibiarkan pada suhu ruang selama beberapa jam. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan oleh Indah Lestari, Tuti Putri Sri Mulyati, dan Ayu Puspitasari dalam jurnal Analisis Kesehatan Sains dengan judul Pengaruh Lama Penyimpanan Susu Ultra High Temperature Terhadap Kadar Laktosa tahun 2016. Didapatkan kadar laktosa yang menurun di setiap perlakuan pada masing-masing sampel. Rata-rata kadar laktosa pada susu UHT yang dibiarkan pada suhu ruang selama 0 jam adalah 3,85%. Pada 4 jam sebesar 3,45%, 8 jam sebesar 2,54%, 12 jam sebesar 2,07%, dan 24 jam sebesar 1,41%. Setelah dilakukan uji statistika dengan uji ANOVA One Way, terdapat adanya pengaruh lama penyimpanan yang signifikan terhadap kadar laktosa dari setiap perlakuan. Penurunan kadar laktosa pada susu UHT disebabkan adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam susu UHT.
di mana mikroorganisme tersebut mengubah gula susu menjadi asam susu. Asam susu atau asam laktat yang terbentuk merupakan hasil fermentasi laktosa oleh mikroba yang menyebabkan aroma susu berubah menjadi asam rusak, sehingga tidak disukai oleh konsumen. Saleh Eniza 2004. Dari penelitian Rili Galum menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah koloni bakteri pada susu UHT yang dibiarkan pada suhu ruang selama 0 jam, 4 jam, 8 jam, dan 12 jam. Dari keempat perlakuan tersebut, hanya pada penyimpanan 0 jam yang memenuhi syarat ambang batas jumlah koloni pada susu, sedangkan pada penyimpanan selama 4 hingga 12 jam menyatakan jumlah koloni bakteri melebihi syarat baku mutu. Proses pengolahan susu UHT yang steril dapat meningkatkan umur simpan susu hingga 6-10 bulan pada suhu ruang dalam kemasan yang tertutup. Akan tetapi, jika kemasan susu UHT dibuka, susu UHT akan kembali ke sifat alamiah susu yang tidak tahan lama apabila disimpan pada suhu ruang. Hal inilah yang memungkinkan mikroorganisme untuk tumbuh. Faktor lainnya yang mendukung mikroorganisme untuk tumbuh dalam susu adalah karena susu merupakan bahan makanan yang mengandung banyak nutrisi yang lengkap dan seimbang, seperti adanya protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin, sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dengan mudah. Di samping itu, suhu penyimpanan susu yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan penurunan kualitas susu. Semakin lama susu disimpan pada suhu ruang dengan kemasan yang terbuka, maka semakin menurun pula kadar laktosa pada susu yang disertai dengan meningkatnya jumlah mikroorganisme. Oh begitu. Jadi karena sudah dibuka susunya jadi cepat basi. Sia-sia banget belum aku minum dari tadi. Sekarang harus dibuang berarti ya. Ya sudah deh. Demi kebaikan diri aku juga. Kedepannya aku nggak boleh lupa lagi, harus langsung diminum sampai habis daripada seperti ini lagi sia-sia lagi.